Atau lagi ya. Mana bang yang sakit? Itu yang tinggal itu lah, yang tidur itu semua kan. Oh, so yang ini ya. Udah mulai merah matanya, yang hitam. Tadi sudah mulai nggak mau makan, tidur. Iya bu. Pagi bu. Kalau udah 100% demam esapnya itu pasti begitu. Iya, kemarin kita lihat. Jangan gitu loh. Biar kan awal memilihnya nih kan perlu dilihat. Tapi dia bedanya enggak berliur ya hidungnya ya. Dia belum. Siantar pun punya kawanku mati katanya 10 di raya. Gejalanya sampai demam. Sama demam. Lemas. Muntah. Muntah sedikit. Kalau makan bang masih makan? Enggak, cuman dia mau hanya pepaya. Pepaya. Nasinya yang lain dia udah nggak mau. Hanya pepaya dia mau sama daun-daunan itu pun menunggu kematian lah. Itu kan Siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Pertama sekali kami berterima kasih atas undangan Pak Ginting dalam acara pertemuan dengan para peternak kita, yang mana informasi yang beredar itu adanya kasus kematian ternak babi yang lebih banyak dari biasanya. vaksinnya. Tetapi apa yang langkah konkret telah dilakukan Pemprov Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara Bu untuk memutus rantai penyakit virus ASF ini agar tidak merebak berulang. Yang kedua, masalah mobilisasinya. Di mana sudah pernah dilakukan, baik itu karantina di bawah naungan Ketahanan Pangan juga itu kan. Baik karantina, apa udah ada langkah-langkah yang positif dilakukan mereka tentang mobilisasi, karena setiap tahun saya mendengarkan keluhan daripada masyarakat ini, masuk babi dari Lampung, masuk babi dari Bengkulu, masuk babi dari Pekanbaru. Jadi kalau tetapnya ini ada masuk Bu, pasti virus ini mutar aja. Sampel yang diambil oleh Balai Veteriner Medan, apakah benar bisa diceritakan Pak bahwa sudah positif ada ASF kembali di wilayah Sumatera Utara? Dari hasil sampel yang masuk ke Balai Veteriner Medan itu sudah terkonfirmasi positif penyakit ASF. Jadi tim kami sekarang memperluas pengambilan sampel di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai, termasuk Kota Medan, untuk kita jaring di mana saja kasus ini terjadi, sehingga ada upaya nanti untuk penanggulangan dalam hal biosecurity yang dilakukan oleh peternak dan masyarakat peternak. Gejalanya apakah sama dengan yang 2 tahun lalu atau ada model baru lagi nih Pak? Gejala sama, jadi terutama ada pendarahan di daerah dada, perut, kemudian kalau yang jantan di daerah skrotumnya kemerahan ya, bukan pendarahan, kemerahan. Kemudian ada betina itu biasanya pada puting susunya juga bisa kemerahan. Itu yang menciri. Kemudian tidak mau makan dan panas tinggi. Bapak, kalau sudah terjadi seperti ini, apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan peternak? Saran yang bisa disampaikan Pak oleh Balai? Sebenarnya kalau sudah nampak gejala sakit, itu ternak itu jangan dicampurkan dengan ternak yang masih sehat. Kemudian harus dilakukan penyemprotan desinfektan pada daerah ternak yang area ternak yang sakit tersebut. Kemudian untuk masuk ke kelompok ternak yang sehat itu harusnya pakaian tidak sama, artinya selesaikan ternak yang sakit dulu, kemudian keluar, nanti baru masuk ke ternak yang sehat. Pak, dugaannya ini dari ternak yang sama kambuh lagi atau ada karena 2 tahun hilang Pak? Kalau ternak yang sama bukan, jadi mungkin ada perdagangan, mungkin daerah-daerah lain yang masih ada virusnya masuk ke area kita ini, sehingga itu terjadi penularan antar kandang atau antar pedagang, bisa juga dengan membawa alat angkut dan segala macam. Pasti Pak. Kalau kita lihat kan kan ini kan ternyangkut dengan virus Pak.
apakah virus ASF ini berdampak juga dengan manusia, Pak? Virus Nah, ASF artinya Balai kan sudah melakukan penelitian. Jadi tinjauannya apakah bisa berpengaruh untuk menyebarkan virus ke manusia juga, Pak? virus ASF tidak menular ke manusia, hanya menular pada ternak babi saja, yang tidak menular ke ternak yang lain. Jadi pada virus ternak babi. Oke. Jadi ke ternak lain bisa gitu, Pak? Menularkan? tidak bisa. Tidak juga, Hanya ya? pada Hanya ternak pada babi. peternak, hanya ternak babi, Pak, ya? Ya, oke. Siap. Ternak babi pribadi saya, babi saya yang sudah mati 15 ekor induk. Induk. Dan banyak juga ternak babi masyarakat. Masyarakat punya berapa banyak yang melapor ke organisasi? Yang sudah melapor ke saya yang dari 2 kabupaten, Kota Medan dan Deli Serdang itu kisaran 2.000 ekor. Gejalanya seperti apa Pak? Kalau yang di tempat Bapak, gejalanya seperti apa? Awalnya? Gejala yang ada di kandang kita ini demam, tidak mau makan, dan akhirnya terjadi pendarahan dari kuping, dari hidung, dari mulut, dan dari kemaluan. Dulu sempat beberapa tahun lalu pernah kejadian yang sama Pak? Betul, tahun 2019, bulan November tahun 2019 saya kena juga 70 ekor, hari itu saya habis. Artinya sempat 2 tahun hilang? Ya. Kalau Bapak kira-kira kok bisa muncul lagi? Kalau menurut saya itu faktor udara. Akibat cuaca udara di Sumatera Utara terus Kota Medan dalam 1,5 bulan ini tidak kondusif, istilahnya gimana? Hujan terus, merebak kembali itu penyakit. Sudah dilaporkan ke pemerintah Pak? Sudah ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Apa langkah mereka Pak? Langkah mereka inilah yang kita adakan ini hari, konsultasi. Sudah ada perhatian, sudah ada pengobatan atau supaya langkah-langkah dari pemerintah sudah ada? Belum ada, Pak. Apa harapan Bapak? Harapan saya, selaku saya juga Ketua Umum Gerakan Peternak Babi Indonesia dan pelaku langsung peternak, ya mohonlah perhatian dari pemerintah tingkat 1 Sumatera Utara, baik itu gubernur, maupun itu presiden tingkat pusat, cepat-cepatlah upayakan itu vaksin virus ASF itu agar kami peternak babi ini bisa merasa nyaman dan tentram untuk berusaha. Ini kan Pak sudah mau dekat Natal dan Tahun Baru.